Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan kita bisa melaksanakan ibadah sholat isya tarawih di mushola Rabbul Jannah yang kita cintai. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kegiatan kita pada malam ini ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Muhammad Rajib Lamari SHMM. Kepada Ustaz kami persilahkan. Ya Pak. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, kaum muslimin yang berbahagia, sekarang kita berada pada malam yang keberapa? 19. Kajian kita tentang hal yang meruntuhkan rumah tangga. Bagaimana rumah tangga itu runtuh? Pertama, karena tidak ada saling menghargai. Rumah tangga itu akan runtuh. Yang kedua, tidak ada niat yang baik untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kesalahannya terus menerus, misalnya kekerasan dalam rumah tangga terus menerus, tidak ada niat untuk memperbaiki, maka rumah tangga itu akan tuh. Yang ketiga, karena tidak mengamalkan ajaran agama dengan baik dan benar. Tiga hal itu menyebabkan rumah tangga bisa runtuh. Nah, kita awali dengan membaca Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Hei
Hei sekalian manusia, kata Allah, sesungguhnya aku sengaja menciptakan kamu dari laki-laki dan wanita. Kemudian kamu berkembang biak, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dan orang yang paling mulia di sisimu adalah, di sisiku kata Allah, adalah orang yang bertakwa. Itu yang mencatat sudah tahu dari nama saya? Udah. Siapa nama saya? Kayak M makanya ya. M Rakib Jamari. M-nya itu malaikat. Malaikat Rakib itu kan rekam yang baik-baik. Ini alat perekamnya. Rekam yang baik-baik. Rakib itu 5 huruf, R-A-K-I-B. Rajin, aktif, kreatif, insya Allah berhasil. Ujungnya ada Jamari. Jawa, Minang, Aceh, Riau. Jawa iso omong Jawa. Gemah Ripalo, Cinawi, Toto, Tetrot, Taratot, Teraharjo. Iyo royo-royo kang sarwati, nandur murah kang sarwati dulu. Dak. Itu ketoprak namanya. Jawa, Minang, apa deh pulau wasawak. Tarato madang dulu, buah bunga walun. Marantau ujang dahulu di rumah bangun walun. Jadi saya M Rakib Jamari ya, Jamari, Jawa, Minang, Aceh, Riau. Ujungnya itu yang gawat tuh, SH, second hand. Second hand itu barang bekas. Enggak ya. SH itu sarjana hukum dari UI. Tapi bukan UI Jakarta. UI Riau. Tahu UI Riau? Apa tuh? Jangan tahu. UI itu UI-nya Riau. Sama UI Riau. Yang gawat ujungnya lagi MAG, Magister Alam Gaib. Enggak ya. AG itu kan alam gaib, agama. Magister Agama dari UIN Suskariau. Nah, itulah perkenalan. Saya orang Kampar ya. Lahir di Kampar. Tapi lahir tuh saya dekat perbatasan Kuala Kampar dengan Kepri. Ada sebuah pulau namanya Pulau Penyalai. Jadi seakan-akan merantau saya ke Bangkinang. Pernah ku coba berladang padi. 5 tahun mengorbankan diri sambil sekolah mencari rezeki ke Bangkinang pergi mengaji. Jadi 2 hari 2 malam itu naik pompong itu dari Kuala Kampar ke Bangkinang. Mengaji. 7 tahun lamanya. Pernah ku coba pula belajar menjahit. Setiap malam mesin digohit, banyak halangan berderet-deret, di dalam hati pedih dan sakit. Jadi dari tukang jahit, dari tukang cangkul ke sawah 7 tahun, saya berpindah jadi tukang jahit. Dimarah orang, nggak ada kawan kami lagi katanya mau cangkul ke sawah, nggak boleh. Itulah halangan berderet-deret. Tapi tetap saja saya menjadi tukang jahit. Setelah saya menjadi tukang jahit, dan mahasiswa pun saya masih jadi tukang jahit. Kawan-kawan semuanya saya yang menjahit pakaiannya. Tahu-tahu tahun 86 datang pengumuman diangkat jadi pegawai negeri. Kami ada 70 orang. Seluruhnya diangkat jadi pegawai negeri. Nggak ada sogok-sogok. Nggak ada apa-apa. Karena kurang jumlahnya. Kalau sekarang banyak pakai sogok karena yang dicari itu 2 orang, yang mendaftar 2.000 orang. Kami dulu enggak, yang dibutuhkan 300 orang. Kami yang daftar 70 orang. Tentu kekurangan orang. Berapa lamanya saya di pegawai negeri? 34 tahun. Nah, sudah 4 tahun yang lalu sudah pensiun saja. Walaupun saya sudah pensiun, tapi masih mengajar di Akademi Dakwah Indonesia. Di depan Ibnu Sina ada tuh satu lokal tempat mengajar namanya Akademi Dakwah. Disitulah saya mengajar sekali seminggu, ngisi-ngisi waktu pensiun. Nah, baiklah kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini tentang runtuhnya suatu keluarga. Pernah Fatimah itu anak siapa itu? Anak Rasulullah. Bertanya kepada ayahnya, "Ayah, bagaimana agar rumah tangga jangan runtuh?" Kemudian dijamin agar aku tidak tersentuh api neraka dan masuk surga.
Bagaimana wahai ayahanda? Kata Fatimah, oh kata Rasulullah nggak bisa. Soal jamin menjamin tidak bisa. Yang bisa menjamin dirimu sendirilah kamu mau masuk surga. Tapi kalau kamu ingin juga masuk surga, minta jamin sama ayah. Mau kalau kamu mau melaksanakan apa yang ayah perintahkan. Apa dia? Kalau kau mau hidup bahagia di dunia, tidak tersentuh dengan api neraka, rumah tanggamu tetap utuh. Contohlah seorang wanita yang namanya Muti'ah di ujung simpang jalan sana. Namanya Muti'ah, wanita yang taat. Pergilah ke sana Siti Fatimah. Nah, waktu dia pergi itu, dia ketuk pintu Muti'ah. Nah, waktu dia mau masuk itu, di stopnya, tunggu dulu, jangan masuk. Kata Muti'ah, kenapa? Karena kamu membawa seorang anak laki-laki. Siapa namanya itu? Husain. Nah, tidak boleh masuk. Kenapa? Karena itu ada anak laki-laki. Pesan suami saya, kalau saya tak di rumah, laki-laki lain tidak boleh masuk. Sekarang anakmu laki-laki kan ya, nggak boleh masuk. Terlalu berlebihan pula ya, masa anak nggak boleh masuk. Nah, tapi bukan berlebihannya itu yang kita sorot. Yang kita sorot adalah pesan moral dari suami dan pesan moral bagaimana patuhnya istri kepada suaminya. Nah, kalau tadi berlebihan memang, masa anak umur 4 tahun nggak boleh masuk. Tapi yang kita ambil pesan moralnya. Nah, terjadi perceraian paling banyak di Indonesia ini di Jawa Barat. 11.000 per tahun. Nah, apa penyebabnya? Karena membolehkan laki-laki lain masuk ketika suaminya tidak di rumah. Itu pesan moralnya itu. Jadi jangan yang berlebihannya itu, yang nggak masuk akal terus ambil. Ambil yang masuk akal. Apa dia? Perceraian banyak terjadi banyak terjadi perceraian di Indonesia karena membolehkan laki-laki lain masuk ke rumah ketika suaminya tidak di rumah. Ini pesan moral. Begitu disiplinnya, si namanya Muti'ah.